It goes on and on and on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Davis Pradana dengan NIM 12020515683 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, di sini dalam video ini saya akan memenuhi dengan tugas mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan, yaitu menjelaskan 7 soal beserta jawabannya. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, mengapa pengawasan perbankan balik lagi ke Bank Indonesia daripada OJK? Jawabannya adalah, politisi Nasdem ini mengatakan pihaknya tidak setuju jika pemerintah menggabungkan BI dan OJK sebab BI sebagai stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Sedangkan OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Ia menilai jika kedua lembaga tersebut digabungkan, maka akan menjadi lembaga yang gemuk. Sebelumnya terbetik kabar Presiden Joko Widodo sedang menimbang-nimbang mengeluarkan dekret darurat yang akan mengembalikan regulasi sektor perbankan ke Bank Indonesia. Kabarnya, pertimbangan Jokowi mengembalikan peran pengawasan perbankan itu ke Bank Sentral karena ketidakpuasan atas kinerja OJK selama mengatasi dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, jelaskan sasaran manajemen bank umum. Jawabannya adalah, sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Pertama, sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Dan yang kedua, sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Jawabannya adalah, faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam bank atau faktor internal, dan bisa pula bersumber dari luar bank itu sendiri atau faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama, struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Yang kedua, budaya kerja perusahaan atau corporate culture. Yang ketiga, filosofi dan gaya manajemen, konservatif atau agresif. Yang keempat, strategi segmentasi pasar dan jaringan kotor. Yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Yang keenam, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Yaitu faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi, yang ketiga volatilitas tingkat bunga, yang keempat sekuritisasi, yang kelima treasury management, yang keenam globalisasi, yang ketujuh persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank, yang ketujuh perkembangan teknologi, dan yang kedelapan inovasi instrumen keuangan. 4. Mengapa BPR tidak diperkenankan menyediakan lalu lintas pembayaran? Jawabannya adalah, BPR tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan jasa pembayaran elektronik, khususnya lalu lintas pembayaran. BPR hanya diperbolehkan atas jasa simpan pinjam berjangka. BPR hanya melayani kredit tanpa agunan atau KTA, kredit usaha kecil, dan kredit karyawan. BPR juga tidak berwenang untuk menerbitkan kartu kredit, oleh sebab itu tidak ada layanan kartu kredit pada BPR. Yang kelima, jelaskan tugas dan peran BPR. Jawabannya adalah, tugas yang pertama, bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bertugas memberikan kredit, bertugas untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bertugas untuk menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Yaitu peran BPR yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil.
Yang ketiga, menunjang pertumbuhan ekonomi pedesaan. Yang keempat, mengurangi minat masyarakat untuk berhutang pada limbah darat. Soal yang kelima, pertanyaannya adalah saat ini Bank Syariah marak memberikan program undian kepada nasabah, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian termasuk dalam kategori perjudian? Jawabannya adalah undian merupakan alat atau instrumen yang bisa bernilai positif ataupun negatif, termasuk judi. Praktik undian yang diselenggarakan Bank Syariah bukan termasuk judi, karena nasabah tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti undian tersebut. Oleh karenanya, Bank Syariah diperbolehkan melakukan undian tersebut. Lanjut ke soal yang terakhir atau soal ketujuh, jelaskan apa saja produk-produk Bank Syariah. Jawabannya adalah yang pertama ada tabungan syariah. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Produk yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60/40 untuk nasabah dan bank. Produk yang ketiga ada gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktikkan pada PT Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga, namun nasabah rahin wajib menyerahkan barang jaminan atau marhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang, manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati. Produk yang keempat ada giro syariah. Yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan yang didapatkan dari video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.